Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dela. Ibu mengajar IPA di kelas 7A dan di kelas 7B. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Baiklah, pembelajaran hari kita hari ini adalah tentang objek IPA dan pengamatannya, di mana pada video kali ini kita fokuskan pada penyelidikan IPA dan pengukuran. Selamat belajar. Yang pertama, pembahasan penyelidikan IPA. Pada pembahasan penyelidikan IPA, Ibu akan menjelaskan apa sih itu IPA. Yang kedua, apa saja keterampilan proses yang harus dikuasai dalam penyelidikan IPA. Yang kedua, sikap ilmiah apa saja yang harus dimiliki dalam penyelidikan IPA. Yang terakhir, manfaat kita belajar IPA. Yang pertama, apa sih itu IPA? Ada yang tahu apa itu IPA? IPA itu sering disebut dengan sains. Sains itu berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang artinya pengetahuan. IPA merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya, di mana IPA itu terbentuk dari proses penyelidikan IPA yang terus-menerus mengenai gejala alam, peristiwa alam, dan segala hal yang terlibat di dalamnya. Itu adalah IPA. Untuk mempelajari IPA, kita harus melakukan cara, yaitu dengan pengamatan dan penyelidikan. Jadi pengamatan dan penyelidikan itu adalah cara untuk mempelajari IPA. Contohnya, untuk mempelajari kegiatan menghitung frekuensi denyut nadi seseorang. Kemudian, mengamati proses pertumbuhan tanaman. Jadi, mengamati itu merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki dalam mempelajari IPA. Keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki dalam penyelidikan IPA disebut keterampilan proses dalam IPA. Keterampilan proses sains dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama keterampilan proses sains dasar, di mana keterampilan proses sains dasar itu terdiri dari keterampilan mengamati, keterampilan mengelompokkan, keterampilan memprediksi, keterampilan menyimpulkan, keterampilan mengkomunikasikan. Jadi ada 5 keterampilan dalam proses sains dasar. Ibu jelaskan keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan mengamati. Keterampilan mengamati itu merupakan kemampuan mengamati objek dan fenomena alam menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Tujuan mengamati itu adalah untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian di sini ada jenis-jenis keterampilan mengamati. Bu akan sebutkan yang pertama itu melihat. Melihat itu menggunakan indera mata. Kemudian mendengar itu menggunakan indera telinga. Kemudian ada mencicipi menggunakan indera lidah. Kemudian meraba itu menggunakan indera kulit. Kemudian mencium itu menggunakan indera hidung, dan yang terakhir itu mengukur dengan menggunakan penggaris atau alat ukur lainnya. Nah, keenam ini adalah jenis-jenis keterampilan dalam keterampilan mengamati. Kemudian yang kedua itu keterampilan mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu kemampuan mengelompokkan suatu objek dengan mengamati persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki serta hubungannya.
Objek dengan ciri yang sama digolongkan dalam kelompok yang sama. Contohnya seperti ini. Ada hewan berdasarkan makanannya. Jadi kita kelompokkan hewan berdasarkan makanannya. Misalkan hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Kemudian keterampilan memprediksi. Keterampilan memprediksi itu adalah suatu dugaan atau ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang. Kemudian keterampilan yang keempat adalah keterampilan menyimpulkan, di mana keterampilan menyimpulkan itu adalah suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta serta konsep dan prinsip yang diketahui. Kemudian yang terakhir, keterampilan pada proses sains dasar itu adalah keterampilan mengkomunikasikan, di mana keterampilan mengkomunikasikan itu adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan itu termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar. Nah, selain keterampilan proses sains dasar, ada juga keterampilan proses sains terintegrasi. Keterampilan proses sains terintegrasi merupakan perpaduan dua kemampuan keterampilan proses sains dasar atau lebih. Di sini ada 10 keterampilan proses sains terintegrasi. Yang pertama, merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, mendeskripsikan hubungan antar variabel, mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel secara operasional, memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, dan melakukan penyelidikan atau percobaan. Nah, ke-10 itu adalah keterampilan proses sains terintegrasi. Nah, di sini ada variabel dalam penelitian, ada jenis variabelnya. Yang pertama, variabel bebas, yang kedua, variabel terikat, yang ketiga, variabel kontrol. Kemudian, Ibu lanjut dengan sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah itu harus dimiliki ilmuwan atau peneliti ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Yang pertama, sikapnya adalah membedakan opini dan fakta. Jadi, seorang peneliti harus tahu membedakan yang mana opini dan mana fakta. Opini itu adalah pendapat umum yang belum teruji kebenarannya. Sedangkan fakta itu adalah hasil suatu penelitian yang mana kebenarannya sudah teruji. Yang kedua, sifat ilmiah seorang peneliti harus memiliki keberanian untuk mencoba. Yang ketiga, itu harus memiliki sikap ilmiah kejujuran. Kejujuran itu sangat penting dalam mengambil dan mengolah data. Jadi tidak ada pemalsuan dan manipulasi dalam penelitian. Kemudian sikap ilmiah yang keempat itu adalah teliti. Jadi seorang peneliti harus teliti dan tidak boleh melakukan kesalahan. Kemudian yang kelima, sikap ilmiahnya adalah selalu ingin tahu. Jadi maksudnya itu adalah seorang peneliti harus memiliki sifat ilmiah selalu ingin tahu. Kemudian yang keenam itu adalah objektif. Objektif maksudnya di sini adalah hasil penelitian itu tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Jadi seorang peneliti itu tidak boleh baper ya. Kalian juga tidak boleh baper. Kemudian sikap ilmiah yang ketujuh adalah bekerja sama. Jadi seorang peneliti harus memiliki sifat bekerja sama. Kemudian yang kedelapan itu terbuka dan fleksibel. Maksudnya di sini adalah berterus terang, berpikir positif, serta mendengar dan menerima pendapat orang lain, baik berupa kritikan maupun saran. Kemudian sikap ilmiah yang kesembilan itu bertanggung jawab.
Jadi seorang peneliti harus bertanggung jawab atas penelitian yang dilakukannya. Kemudian yang ke-10 adalah ulet, gigih, disertai yakin. Setiap orang untuk mencapai cita-cita itu biasanya harus diperlukan keuletan, kegigihan, keyakinan, dan bekerja keras. Kemudian yang terakhir, sikap ilmiah adalah mensyukuri karunia Tuhan. Jadi kita sebagai umat beragama percaya bahwa alam itu merupakan ciptaan Tuhan. Nah, itu adalah sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Kemudian, manfaat mempelajari IPA. Jadi, Ibu sudah menjelaskan tadi apa saja keterampilan untuk seorang penyelidik IPA, kemudian sikap ilmiah yang harus dimiliki untuk mempelajari IPA. Nah, jadi dengan mempelajari IPA itu ada manfaatnya. Yang pertama, kamu mampu memahami berbagai hal di sekitar kita. Kemudian, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapat air bersih dari air keruh. Nah, itu akan kita pelajari di mata pelajaran IPA. Kemudian yang ketiga, berpikir logis dan sistematis. Yang keempat itu mampu meningkatkan kualitas hidup. Nah, itu ada 4 manfaat mempelajari IPA. Oke. Itu tadi tentang penyelidikan IPA. Sekarang Ibu lanjut dengan pembahasan pengukuran. Nah, pengukuran itu sebagian dari pengamatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Ada yang tahu apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuannya. Di situ Ibu garis bawahi besaran dan satuan. Jadi apa sih itu besaran dan apa sih itu satuan? Nah, kalian harus tahu membedakan apa itu besaran dan apa itu satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran. Contoh, ada kalimat panjang meja 1,5 meter. Dari kalimat tersebut, kalian harus tahu yang mana termasuk besaran, yang mana termasuk satuan. Jadi, dalam kalimat ini, besaran yang termasuk besaran adalah panjang, yang termasuk satuan itu adalah meter, dan 1,5 meter itu adalah hasil pengukuran besaran. Jadi, Ibu harapkan kalian sudah mengerti dan paham apa itu besaran, apa itu satuan, dan yang mana termasuk besaran, dan yang mana termasuk satuan. Oke, Ibu lanjutkan dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Pada satuan, itu dibedakan memang menjadi 2, satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku, misal seperti ini. Untuk mengukur ukuran benda, jika menggunakan anggota tubuh akan menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi, misalnya contoh ini, jengkal. Jengkal itu kan anggota tubuh kita. Jika kalian mengukur panjang meja menggunakan jengkal dengan jengkal adik kalian, itu hasil pengukurannya akan berbeda. Jadi, satuan tidak baku adalah satuan yang memiliki nilai berbeda-beda dan tidak diakui secara internasional. Selain jengkal, contoh dari satuan tidak baku itu adalah depa, hasta, kaki, dan tombak. Nah, kalau satuan tidak baku itu hasil pengukurannya berbeda-beda dan tidak diakui, jadi kita harus menggunakan satuan baku.
Alasannya adalah pengukurannya tetap dan tidak berubah-ubah dan mudah digunakan banyak orang. Contohnya itu seperti meter, kilogram, sekon. Nah, itu contoh satuan baku. Kemudian, syarat yang harus dipenuhi satuan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus mempunyai nilai tetap. Yang kedua, mudah ditiru dan ditiadakan kembali sebagai satuan yang sama. Yang ketiga, dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Jadi, satuan baku itu adalah satuan yang digunakan dalam sistem internasional. Ini contoh beberapa awalan satuan dalam SI dan kelipatannya. Ada tera, giga, mega, kilo, hekta, deka, desi, senti, mili, mikro, dan nano. Di situ ada kelipatan-kelipatannya. Kemudian, dalam pengukuran itu ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran yang baik itu memerlukan alat ukur yang sesuai. Nah, untuk membedakan pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung seperti ini. Ibu contohkan, seorang bapak ingin mengukur diameter pohon. Kemudian dari itu kita bisa membedakan yang mana pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Kalau pengukuran tidak langsung, bapak itu akan melakukan dengan cara melilitkan tali ke pohon. Kemudian tali itu akan diukur menggunakan penggaris. Sedangkan kalau pengukuran langsung, bapak itu akan mengukur langsung dengan meteran. Jadi langsung melilitkan meteran itu ke pohon. Jadi perbedaannya, pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Nah, di situ disebutkan minimal 2 langkah. Tadi Bapak itu pengukuran tidak langsungnya 2 langkah. Yang pertama, langkah pertama melilitkan tali ke pohon. Kemudian yang kedua, itu tali diukur menggunakan penggaris. Sedangkan pengukuran langsung adalah pengukuran menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Oke, paham ya? Yang termasuk pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Kemudian selanjutnya, kesalahan dalam pengukuran. Dalam pengukuran juga ada kesalahan. Yang pertama, kesalahan sistematik. Di mana kesalahan sistematik itu adalah kesalahan pengukuran yang terjadi karena alat ukur yang digunakan. Kemudian dengan kesalahan manusia dan kesalahan lingkungan. Yang kedua, kesalahan acak. Di mana kesalahan acak ini terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak menentu sehingga mengganggu kerja alat ukur. Itu adalah kesalahan dalam pengukuran. Kemudian, ketelitian dan keselamatan kerja. Dalam penyelidikan IPA dan pengukuran, sangat penting ketelitian dan keselamatan kerja. Contoh pentingnya ketelitian dalam pengukuran yang pertama adalah ketelitian perhitungan dan pengukuran seorang teknik sipil untuk mendirikan sebuah bangunan. Jadi teknik sipil itu harus memiliki ketelitian dalam perhitungan dan pengukuran agar bisa mendirikan sebuah bangunan. Kemudian yang kedua, ketelitian dan keselamatan dalam kerja di laboratorium sekolah. Sekian penjelasan dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.